Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya S.A. Habibi Putrianaka dengan NIM 22136080. Saya akan mempresentasikan materi saya mengenai konsep fotogrametri dengan dosen pengampu yaitu Dr. Anes Anramati, MSI. Untuk pembahasan yang akan saya bahas itu pertama mengenai pengertian dari fotogrametri, terus yang kedua ada sejarah fotogrametri, yang ketiga kegiatan-kegiatan fotogrametri, lalu klasifikasi foto udara. Baiklah, kita masuk ke pengertian dari fotogrametri. Nah, untuk pengertian fotogrametri sendiri itu ada banyak, karena ada banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian dari fotogrametri. Nah, untuk pengertian yang saya tampilkan pada PPT itu adalah pengertian dari Bapak Wolf tahun 1989. Ia mengatakan bahwa fotogrametri adalah seni, ilmu, dan teknologi untuk memperoleh informasi terpercaya tentang objek fisik dan lingkungan melalui proses perekaman, pengukuran, dan interpretasi gambaran fotografik dan pola radiasi energi elektromagnetik yang terekam. Nah, dalam fotografi itu ada dua aspek penting pada fotografi, yaitu yang pertama ada objek kuantitatif dan objek kualitatif. Nah, lalu dua aspek ini akan berkembang menjadi cabang dari fotogrametri, yaitu fotogrametri metrik dan fotogrametri interpretatif. Untuk fotogrametri metrik sendiri itu dia biasanya digunakan untuk menyusun dari peta planimetrik, peta topografi, terus ada pemetaan geologi, kehutanan, pertanian, keteknikan, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang fotogrametri interpretatif itu dia digunakan untuk mempelajari atau mengidentifikasi objek serta melihat arti pentingnya objek tersebut melalui suatu analisa sistematik dan cermat. Untuk fotogrametri interpretatif itu tuh meliputi cabang dari geografi, yaitu foto udara dan penginderaan jauh. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa fotogrametri itu kan adalah sebuah ilmu seni, maka untuk memanfaatkan fotogrametri diperlukan seperangkat pengetahuan mengenai karakteristik dari foto udara, pengetahuan interpretasi, terus ada matematika dasar juga, dan ilmu sesuai bidang yang ditekuni. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan fotogrametrik diungkapkan oleh Bapak Lil Salan dan Kiefer tahun 1994. Itu aspek yang paling mendasar dalam fotogrametri. Itu ada beberapa langkah ataupun kegiatannya. Yang pertama itu adalah menentukan jarak, mendatar, dan besarnya sudut berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada foto udara tegak. Nah, pada geografi itu kita mengetahui istilah yang namanya relief displacement. Jadi relief displacement itu adalah kita tahu bahwa fotogrametri itu kan berhubungan dengan yang namanya foto udara. Nah, foto udara itu merupakan hasil perekaman dengan menggunakan kamera yang proyeksinya senter, sehingga di daerah yang mempunyai reliefnya itu relatif kasar, itu biasanya terjadi pergeseran letak relief atau yang disebut juga dengan relief displacement. Oleh karena itu, dibutuhkan pengukuran yang tepat dengan teknik-teknik fotogrametrik. Yang kedua itu ada menentukan tinggi objek dari pengukuran bergeseran letak oleh relief. Nah, dalam foto udara itu kan menggunakan proyeksi center ya. Titik yang tidak mengalami penyimpangan adalah objek yang terletak persis di bawah dari perekaman. Jadi kalau misalnya dia semakin jauh letak objek dari titik pusat foto, itu akan mengalami banyak penyimpangan. Contohnya itu biasanya terjadi pada bangunan-bangunan tinggi seperti menara, terus ada gedung-gedung tinggi, itu biasanya akan sering mengalami penyimpangan pada saat perekaman, apalagi pada saat perekaman itu jauh dari objek ataupun bangunan-bangunan tadi. Namun
Penyimpangan tadi juga ada manfaatnya. Itu biasanya untuk mengukur ketinggian objek-objek tersebut. Nah, lanjut yang ketiga, itu adalah menentukan tinggi objek dan ketinggian medan dengan pengukuran paralaks citra. Nah, untuk pengukuran tinggi objek itu terdiri menjadi dua, yaitu dilakukan secara monoskopik atau satu foto dan stereoskopik ataupun pasangan foto udara. Lanjut ke nomor 4, yaitu penggunaan titik kontrol medan. Nah, titik kontrol medan adalah titik yang dapat diletakkan secara tepat pada foto udara, di mana informasi koordinat medan atau ketinggiannya diketahui. Informasi titik kontrol medan ini digunakan untuk acuan geometrik medan untuk melakukan kalibrasi pengukuran pada foto udara. Terus kontrol medan atau yang lazim disebut dengan kontrol medan tadi menyajikan cara untuk merentesikan atau menghubungkan foto udara dengan medan. Lanjut yaitu membuat peta di dalam plotter stereo. Nah, untuk gambar plotter stereo sendiri bentuknya seperti ini. Nih, ini adalah plotter stereo. Nah, plotter stereo itu adalah alat yang dirancang untuk menghasilkan peta topografi yang bersumber dari foto udara stereo. Nah, alat ini dapat memindahkan informasi peta tanpa distorsi dari foto stereo. Dengan alat tersebut dapat digunakan untuk mengorientasikan foto udara secara tepat sehingga dapat diperoleh model medan yang tepat pula. Nah, nomor 6 yaitu membuat ortofoto. Nah, untuk membuat ortofoto itu pada dasarnya merupakan peta yang dihasilkan dari foto konvensional melalui proses straktifikasi diferensial sehingga diperoleh ukuran yang benar. Ortofoto ini bila ditumpang susunkan dengan peta administrasi akan menjadi peta foto yang sangat informatif. Lanjut yaitu menyiapkan rencana penerbangan untuk memperoleh foto udara. Nah, rencana penerbangan diperlukan agar citra yang diinginkan terpenuhi. Dan hal yang perlu diperhatikan itu adalah skalanya, lensa kamera, fokus kamera, terus format foto, dan tampilan yang diinginkan. Kita lanjut pada sejarah dari fotogrametri. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada PPT, pada gambar itu adalah Bapak Aristoteles, ataupun Bapak yang pertama kali memperkenalkan teknik fotogrametri. Nah, untuk fotogrametri sendiri itu telah dikenal sejak lama pada tahun 350 sebelum Masehi, jauh sebelum ditemukannya fotografi gitu. Jadi Bapak inilah yang pertama kali memperkenalkan teknik dari fotogrametri. Nah, untuk teknik fotogrametri sendiri itu banyak banget digunakan oleh bangsawan terdahulu untuk menunjang kegiatan-kegiatannya. Nah, proses fotografi itu mulai berkembang sejak tahun 1839, yaitu pada saat Louis Daguerre menemukan proses fotografi udara dengan plat logam yang dibuat pekat terhadap sinar. Nah, pada tahun 1840, Bapak Arago juga memperagakan penggunaan fotogrametri untuk pemetaan topografi. Kemudian ada juga Bapak Kolonel Aimé Laussedat, yaitu Korps Ahli Teknik Angkatan Darat Prancis. Itu pada tahun 1849, dia juga membuat peta topografi dengan fotogrametri. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, pada tahun 1859, Laussedat berhasil menggunakan fotogrametri untuk pemetaan. Nah, fotogrametri itu semakin pesat berkembangnya, terbukti dengan dikembangkannya proses fotografi dengan menggunakan 3 warna pada tahun 1861 yang disempurnakan pada tahun 1891. Menurut Tao tahun 2002, sebagian besar peta-peta topografi yang ada saat ini dibuat dengan menggunakan fotogrametri yang dibantu dengan pendekatan SIG. Jadi antara fotogrametri dan sistem informasi geografis itu saling berhubungan karena fotogrametri itu sangat memerlukan SIG untuk pembaharuan dan pengumpulan basis data.
Dan peralatan untuk keperluan interpretasi, plotting, pengukuran, rektifikasi, dan lain-lain juga telah mengalami banyak perubahan. Nah, perubahan-perubahan alat ini itu mengikuti jenis data, efisiensi, dan kemutakhiran teknologinya. Kita lanjut ke bagian klasifikasi dari foto udara. Nah, untuk klasifikasi foto udara itu terbagi menjadi dua. Ada foto terestrial dan ada foto udara. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, yang pertama itu adalah foto terestrial. Nah, foto terestrial itu adalah foto yang diambil secara langsung di daratan. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar, itu adalah gambar jalan di mana itu merupakan hasil dari foto secara langsung yang kita ambil di daratan. Sedangkan untuk foto udara, itu pengambilan fotonya itu memerlukan kamera, di mana kameranya itu diletakkan pada wahana, dan wahana itu banyak ya jenisnya, ada drone, ada pesawat tanpa awak, dan lain-lain. Nah, untuk foto udara itu diambil dari situ, dari kamera yang diletakkan pada wahana di foto udara, dan sehingga kita itu tidak melakukan foto secara langsung. Lanjut pada bagian dasar dari foto udara. Nah, untuk dasar dari foto udara yang pertama itu adalah spektrum elektromagnetik. Nah, untuk spektrum elektromagnetik itu terbagi menjadi 5, ada ultraviolet, ada ortokromatik, ada pankromatik, ada inframerah true, dan ada inframerah modifikasi. Jadi spektrum elektromagnetik itu merupakan spektrum yang sangat luas, hanya sebagian kecil saja yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Itulah sebabnya atmosfer disebut bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Hal ini karena sebagian gelombang elektromagnetik mengalami hambatan disebabkan pada saat masuk ke dalam sensor ataupun ingin mendekati sensor itu terhalang oleh awan, debu, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada jenis kamera. Kamera adalah alat yang digunakan dalam perekaman pada kegiatan foto udara ataupun penginderaan jauh, di mana nanti kamera ini akan diletakkan pada yang namanya wahana. Nah, dalam foto udara kita juga harus memperhatikan yang namanya jenis kamera, dan untuk jenis kamera sendiri itu ada dua, ada foto udara tunggal dan ada foto udara jamak. Yang ketiga itu ada warna yang digunakan. Nah, dalam foto udara itu kita bisa menentukan ingin mendapatkan foto udara yang berwarna ataupun tidak berwarna. Nah, untuk pembagiannya sendiri adalah itu yang pertama ada black and white seperti pada gambar yang bagian kanan. Terus ada berwarna semu atau false color. Terus yang ketiga itu ada berwarna asli seperti yang gambar di kiri, itu adalah true color. Bagaimana mata kita merekam, begitu juga foto itu merekam gitu. Selanjutnya ada sistem wahana. Nah, untuk sistem wahana itu, wahana sendiri adalah kendaraan ataupun media yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan inderaja berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pemantauannya di angkasa. Wahana dapat dibedakan menjadi dua, itu ada pesawat udara atau balon dan juga foto udara satelit ataupun foto orbital. Lanjut ke bagian sudut lipatan. Nah, untuk sudut lipatan itu terbagi menjadi 3, ada vertikal, terus agak condong ataupun condong, terus sangat condong atau condong tinggi. Nah, untuk vertikal itu pemotretan udaranya secara tegak atau dilakukan dengan posisi pesawat udara yang membawa kamera melakukan pemotretan secara tegak lurus dengan permukaan bumi. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri itu antara perekaman foto udara itu bertegak lurus dengan objek yang ada di bawahnya. Jadi dia tuh di atasnya foto udara dan di bawahnya langsung objeknya gitu. Sedangkan kalau misalnya condong ataupun agak condong itu pemotretan udara dilakukan dengan posisi antara pesawat udara yang membawa kamera dengan permukaan bumi memiliki sudut yang agak miring. Seperti gambar yang kedua, itu agak miring, berbeda dengan yang pertama, tidak tegak lurus dengan objek yang ada di bawahnya. Sedangkan yang sangat condong ataupun yang condong tinggi itu sudut kamera dan permukaan bumi sangat besar sehingga terlihatnya batas cakrawala atau garis horizon pada citra foto, dan ini sangat berbanding terbalik dengan yang tegak atau vertikal tadi karena dia terlihat sangat condong. Selanjutnya itu ada sudut kamera, dan untuk sudut kamera
itu terbagi menjadi dua. Itu yang pertama ada foto udara vertikal seperti gambar yang di kiri atau yang pertama ini. Terus ada foto udara condong atau agak condong. Terus yang ini sangat condong atau tidak tampak cakrawalanya. Selanjutnya itu ada bentuk data. Dan untuk bentuk data itu terdiri menjadi dua, ada foto udara analog dan juga ada foto udara digital. Nah, untuk foto udara analog itu dilakukan dengan analisis manual. Sedangkan untuk foto udara digital itu memanfaatkan foto digital dan juga diperoleh dari penyiaman data analog sehingga menjadi data digital seperti itu. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dari fotogrametri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.